Kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Setelah ana nyunnah, ana baru tahu apa itu riba. Masalahnya ana udah terlanjur melakukan riba. Rumah ana masih kredit riba, mobil pun kredit riba. Bagaimana ya Ustaz solusi terbaik buat ana? Kalau mobil mungkin bisa ana jual, tapi kalau rumah ana belum mampu Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Naam. Subhanallah jamaah ya. Kita bersyukur kepada Allah karena bangsa kita, negeri kita Indonesia bersama masyarakat yang mayoritasnya muslim sudah banyak yang sadar riba. Sudah banyak. Kita dari dulu itu seakan-akan dibohongin tentang riba. Karena memang nggak ada bank riba itu nggak ada kan? Ada bank riba. Nggak ada yang datang orang Islam. Tapi bank berbunga. Masya Allah. Riba itu haram, bunga itu harum. Makanya orang kadang-kadang dapat bunga itu tidak merasa riba. Sekarang alhamdulillah. Padahal dari dulu dia tahu kalau itu ada bunganya. Tahu dia. Ketika dia akad mobil, akad itu tahu kan ke bank dan ada bunganya, ada penalti, ada macam-macam lah. Ada, dia tahu semua. Tapi dalam bayangan dia itu bukan riba. Sekarang baru sadar ternyata riba. Oleh karena itu menggunakan istilah yang syar'i membantu orang untuk kembali kepada Allah. Seorang pelacur ketika dikatakan pezina, ada nggak harapan kembali? Ada. Ya Allah, saya ini berzina dan zina itu seharusnya dirajam macam-macam. Tapi kalau dikatakan PSK, ada nggak harapan tobat? Saya ini PSK, saya menghidupi 2 anak saya. Bangga dia jadi PSK. Karena namanya sudah dirubah. Dan kita berarti menjerumuskan saudara-saudara kita ke dalam dosa secara tidak sadar. Bagaimana orang yang sudah terjebak dalam riba? Yang pertama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesali meninggalkannya dan bertekad untuk tidak kembali. Gimana yang belum bisa ditinggalkan umpamanya? Ya dia berusaha untuk menutup semampu dia. Tadi dia mengatakan mobil bisa anda jual, jual yang dia mampu. Rumah nggak mampu, jangan dijual. Kalau dia nggak mampu, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Tapi ingat, Allah itu tahu sampai mana batas kemampuanmu. Ada orang yang tidak mau, bukan tidak mampu. Maka kita lihat, aku mampu jual mobil, jual. Aku punya, alhamdulillah Ana punya aset di mana jual, tutupi sana. Dan jangan takut. Ketika engkau meninggalkan riba, biasanya orang yang meninggalkan riba itu hancur. Artinya Allah uji dia tentang kebenaran kembali dia kepada Allah SWT. Ini yang Ana lihat, sebagian enggak. Tapi banyak yang setelah meninggalkan riba, usaha dia itu habis. Karena janji Allah, yamhaqullahu riba. Allah itu menghancurkan riba. Jadi engkau hendak dibersihkan. Kalau istilah orang yang memelihara sapi. Anda baru dapat ilmu dari pemelihara sapi, kata dia, anak sapi itu kalau dipisah dari ibuknya, badannya rusak. Kotorannya nggak benar. Kenapa? Karena dia dibersihkan untuk dipersiapkan makan rumput. Dia berpindah dari yang itu, berpindah ke yang lainnya. Begitu pula orang yang mungkin riba, dibersihkan dia dari hartanya, mungkin dari tubuhnya pula. Diperes sampai habis, Allah kasih rezeki yang halal. InsyaAllah. Dan antum harus siap. Kalau antum mati belum menikmati nggak masalah. Ada orang yang mati belum menikmati tobat dia. Sebenarnya kenikmatan yang sebenarnya yang akan kau rasakan adalah ketika kau di surga. Walaupun ada orang meninggalkan riba kemudian hidupnya susah sampai mati dia susah, nggak masalah. Tapi Allah ampuni dosa-dosamu insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.